Kali ini kita akan membahas tentang bahasan matrik yang paling akhir, yaitu determinan dan impuls matrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel ym.edu. Channel ini merupakan channel pembelajaran. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang determinan matrik dan impuls matrik. Nah, biar gak penasaran, kita simak aja yuk bagaimana itu determinan dan impuls matrik. Nah, kita lanjutkan dengan determinan matrik dan impuls matrik. Jadi yang pertama kita akan bahas tentang determinan matrik. Nah, biar lebih mengerti, kita akan lihat dalam contoh soal. Nah, di sini Siti, contohnya ya, Siti dan teman-temannya makan di kantin sekolah. Mereka memesan 3 ayam penyet dan 2 gelas es jeruk di kantin sekolahnya. Nah, kemudian tak lama kemudian Benny dan teman-temannya datang memesan 5 porsi ayam penyet dan 3 gelas es jeruk. Nah, Siti menantang Amir menentukan harga 1 porsi ayam penyet dan harga es jeruk per gelasnya. Nah, jika Siti membayar 70.000 untuk semua pesanan dan Benny harus membayar 115.000 untuk pesanannya. Nah, jadi berapa ayam penyetnya dan berapa es jeruknya? Nah, sekarang kita misalkan dulu kalau harga ayam penyetnya itu dalam variabel X dan es jeruknya dalam variabel Y. X, ini ayam penyet per porsi. Nah, kemudian Y itu es jeruk per porsi. Nah, kita lihat dari yang tadi ya, bahwa Siti membayar 70.000. Jadi tadi Siti itu 70.000 ya. Tadi itu Siti ayam penyetnya 3, berarti 3X, dan es jeruknya itu 2, berarti 2Y. Ini sama dengan 70.000. Nah, kemudian yang satu lagi tadi itu si Benny. Nah, Benny itu 5 ayam penyet dan 3 es jeruk, sama dengan 115. Nah, ini sebenarnya kita bisa bentuk menjadi matrik. Nah, ini adalah X, ini adalah Y. Kemudian ini hasilnya adalah 70. Ini 115. Nah, sebenarnya persoalan ini bisa diselesaikan dengan cara persamaan linear ya, 2 variabel. Nah, tapi kali ini Ibu akan mencoba menyelesaikannya dengan matriks. Nah, dalam hal ini kita coba selesaikan dengan determinan matriks. Nah, jadi kalau misalkan ini A1, ini A2, ini B1, ini B2, ini X, ini Y, ini sama dengan C1, ini adalah C2. Dan X-nya ini kita ganti dengan bagian yang C. Jadi gini ya, jadi ini determinan dari ini kita tutup, berarti ini kita tutup ya, ini jadi C1, C2, yang ini tetap B1, B2. Dibagi determinan, ini tetap determinannya A1, B1, A2, B2. Nah, kemudian yang Y ini sama dengan, nah Y ini kan bagian yang ini,
yang B. Yang ininya yang kita tutup. Berarti A1, A2-nya tetap. Ini diganti dengan yang sama dengannya, dengan C. C1, C2. Dibagi determinan matrik yang awalnya. Nah, cara penyelesaiannya yang ini ya akan sama dengan ini kali silang ya. Jadi B2 C1 dikurangi, ini juga kali silang, B1 dikali C2 dibagi, ini sama kali silang, A1 B2 dikurangi A2 B1. Masih kelihatan. Nah, yang B-nya juga biar kelihatan di sini aja ya. Ini juga sama. Berarti A1 C2 dikurangi A2 C1 dibagi, ini sama yang ininya ya. A1 B2 dikurangi A2 B1. Nah, jadi yang persamaan tadi kita bisa bikin ya, bahwa X-nya itu sama dengan, tadi kan X-nya 70, 115, yang ini adalah 32, ini 53, yang ini 23. Nah, berarti yang X-nya sama dengan 70.000 kali 3 dikurangi 2 dikali 115 dibagi, ini sama, ini juga kali silang, 3 kali 3 dikurangi 5 kali 2. Berarti ini sama dengan yang ini 9 kurangi 10. Kemudian 70, ini 70 kali 3, 7 kali 3 21 ya. 21 0 kurangi ini 115 kali 2 230. Berarti sama dengan yang ini 9 kurangi 10 itu negatif 1. 210 dikurangi 230 berarti ini min 20.000. Min habis bagi min, berarti ini harga ayam penyetnya itu 20.000. Nah, kemudian kita akan cari harga jeruknya, berarti ini Y. Nah, tadi yang kita ganti adalah tadi bagian X ya, sekarang yang kita ganti adalah bagian Y-nya. Berarti ini tetap ya, 35, ini 70, ini 115. Yang ini tetap determinan dari 3, 5, 2, 3. Nah, kalian lihat, berarti 3 kali 115, ini silang ya, 3 kali 115 kurangi 5 kali 70 dibagi 9 kurangi 10. 3 kali 115, 3, 5, 1, ini 4, ini 5, 4, ini 3, berarti ini 345 kurangi 5 kali 7, ini 35,
ini min 1. Berarti ini sama dengan 345 dikurangi 350. Berarti ini min 5000 dibagi min 1. Ini min hilang, berarti ini 5000. Nah, notasi determinan itu dinyatakan sebagai berikut. Nah, misalkan ini kita punya matriks A, isinya A, B, C, D. Nah, maka determinannya, lambangnya seperti ini ya. Garis lurus ini A, garis lurus. Ini sama dengan, di dalamnya hampir sama dengan matriks, cuma beda lambang ininya, yang aktifnya ini garis, ini garis. Nah, kemudian operasinya itu disilangkan ke sini, jadi AD dikurangi BC. Nah, kita lanjutkan ke pokok bahasan kedua, yaitu sifat-sifat determinan ya. Sifat pertama, misalkan matriks A dan matriks B berordo M kali M. Nah, jika determinan A sama dengan tanda absolut A dan determinan B ada tanda absolut B, maka determinan AB akan sama dengan determinan A dikali determinan B. Nah, ini contohnya. Diketahui matriks A ini isinya ya 4, 2, 5, 6 dan matriks B 1, 3, 2, 4. Nah, tunjukkan bahwa determinan A kali B akan sama dengan determinan A dikali determinan B. Nah, berarti gini, kita coba dulu ya. Berarti ini kita kalikan dulu matriks A B-nya. Berarti A kali B sama dengan 45, 26, 1, 3, 24. Nah, kalian perhatikan, masih ingat ya perkalian ini, berarti yang di sini adalah 1, 1, berarti baris 1, kolom 1, berarti 4 kali 1 ditambah 5 kali 3. 4 kali 1 4, 5 kali 3 berarti 19. Kemudian baris 2 kolom 1. Ya, baris 2 kolom 1. Berarti 2 kali 1 ditambah 6 kali 3. Ini 20. Berikutnya baris 1 yang ini, baris 1 ya, baris 1 kolom 2. Nih, berarti 4 kali 2 8 tambah 5 kali 4. Berarti ini 28. Nah, sekarang tinggal yang ini, baris kedua kolom kedua. Baris 2 kolom 2. 2 kali 2 ditambah 6 kali 4. 2 kali 2 4 tambah 6 kali 4 24, berarti 28. Nah, ini sudah dapat perkalian matriksnya, baru dibuat determinannya. Berarti determinan dari ini, determinan A kali B sama dengan 19, 28, 20, 28. Berarti ini kali silang, 19 dikali 28 dikurangi 20 kali 28. Nah, ini kan 28-nya sama, berarti ini tinggal ininya tetap sama ya, 28. 19 dikurangi 20 itu min 1. Berarti ini adalah min 28. Nah, sekarang kita coba untuk langkah kedua. Ini Ibu hapus dulu. Kita cari determinan masing-masing, yaitu determinan A ini ya. Ibu udah tuliskan, berarti ini kita silang. 4 kali 6 dikurangi 2 kali 5. Itu 4 kali 6 itu 24 dikurangi 10. Berarti sama dengan 24 kurangi 10 ini 14. Jadi determinan A
14. Sekarang yang ini. Sama ini disilang. 4 kali 1 dikurangi 3 kali 2. Ini sama dengan 4 dikurangi 6. Sama dengan min 2. Nah, sekarang kita kalikan determinannya. Determinan A dikali determinan B. Tadi nilai determinan A itu 14. Determinan B itu min 2. Ini sama dengan min 28. Nah, yang tadi juga sama, min 28 berarti terbukti ya. Terbukti bahwa determinan A kali B itu akan sama dengan determinan A dikali determinan B. Jadi ini terbukti. Nah, sifat kedua, jadi misalkan kita punya dua matrik, misalkan matrik A dan B berordo sama ya, M kali M, dengan M ini anggota bilangan asli. Jika determinan A ini dan determinan A transport, maka determinan A akan sama dengan determinan A transport. Nah, contohnya ini, misalkan saya punya matrik 3, 4, negatif 1, negatif 2, ini determinannya. Jadi determinannya ini sama dengan 3 kali min 2 itu min 6 dikurangi min 1 dikali min 4, min 4. Berarti ini menjadi min 2. Nah, sekarang kita lihat transposnya. Jadi kalau misalkan kita punya determinan A ini, berarti yang baris ini menjadi kolom. Ini ya hasilnya. Jadi 3, 4, 1, 2 menjadi 3 negatif 1, 4 negatif 2. Nah, kita lihat berapa hasil transposnya, determinan transposnya. Nah, 3 dikali, maaf, ini kebalik ya, negatif 1, ini negatif 2, berarti 3 dikali min 2 itu min 6 dikurangi min 1 dikali 4, ini min 4. Ini juga samaan, hasilnya negatif 6 tambah 4 sama dengan min 2. Nah, jadi terbukti ya bahwa determinan A itu sama dengan determinan A transposnya. Nah, selanjutnya Ibu akan bahas bagaimana kalau matriknya itu lebih dari ordo 2 kali 2. Nah, misalkan ini adalah ordo 3 kali 3. Nah, cara determinannya berarti ini A sama dengan, ini determinan ya, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Nah, caranya gini, kalian tarik garis. Nah, ini yang positifnya. Nah, ini kan kita buat lagi, ini bayangan ya, 11, A21, A31, A12, A22, A32. Nah, sini berarti ini masih yang positif. Yang ini positif. Nah, kemudian yang minnya, yang ke arah negatifnya ini. Ini min, ini ke arah sininya. Penyelesaian matrik determinan ini berarti A11 kali A22 kali A33 kali A22 dikali A33. Ini berarti tambahkan A12 kali A23 kali A31. Nah, ini masih A13 dikali A21 dikali A32. Nah, sekarang
Ini ke arah positifnya habis. Nah, sekarang kita ke arah negatifnya. Berarti ini minus. Atau ininya nggak usah ini. Nah, ini ke arah minusnya, berarti ini ke atas ya. Berarti A31 kali A22 dikali A13. Dikurang, di minus lagi, ini A32 dikali A23 dikali A11. Satu lagi yang ini minus A33. Nah, ini jadi ini hasil akhirnya ya. Jadi langkahnya seperti itu ya. Kalau misalkan matriknya itu juga lebih dari 3, 4 dan seterusnya, caranya sama ya. Tinggal kalian garis aja secara secara diagonal. Yang ke bawah itu ke arah positif, kemudian yang ke atas itu ke arah negatif. Nah, kita lanjutkan dengan inverse matrik. Jadi di dalam matrik itu tidak ada yang namanya pembagian, yang ada adalah inverse matrik. Nah, A-1 ini dinamakan inverse matrik dari A. Jika dan hanya jika A dikali inverse matrik A akan sama dengan inverse matrik A sama dengan A sama dengan matrik identitas. Jadi ini adalah matrik identitas perkalian matrik. Nah, jadi untuk mencari matrik inverse ini, misalkan kita punya matrik A sama dengan A, B, C, D. Nah, matrik inverse ini sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin A. Nah, kalau tadi untuk mendapatkan determinan kalian sudah tahu ya. Jadi determinan itu kan ini disilangkan AD dikurangi BC. Nah, kalau adjoin itu tempatnya tetap, tapi yang arah ini diminkan. Jadi maaf maksud ibu yang ini, yang tadi dari determinan ini AD itu ditukar posisinya, sedangkan yang arah ini, yang arah negatif itu dikasih tanda min. Jadi yang arah positif dari determinan diputar, yang arah negatifnya dikasih min. Nah, jadi ini operasinya untuk inverse matrik. Kita lanjutkan dengan metode kofaktor. Nah, sebelum kita ke metode kofaktor, kita harus pelajari dulu minor dari suatu matrik. Jadi minor suatu matrik itu dilambangkan M besar baris ke I kolom ke J. Jadi MIJ. Ini merupakan determinan matriks dari A yang diperoleh dengan cara menghilangkan entry-entry pada baris ke I dan kolom ke J. Nah, misal ini kita punya matrik 3x3 ya, A11 sampai A33. Nah, mencari minor 11 misalkan. Nah, minor 11. Nah, berarti kita baris ke 1 kita hilangkan. Yang ini baris ya, dan ini kolom ke 1. Ini kita hilangkan. Berarti minor 11 itu sama dengan matrik dari yang ini yang nggak dihilangkan. A22, A23, A32, A33. Nah, kemudian kita lanjutkan ke kofaktornya. Jadi kofaktor suatu entry dari baris ke I dan J. Nah, lambangnya ini kofaktor ya. Kofaktor itu dengan K IJ. Nah, kofaktor
KIJ ini sama dengan negatif 1 I tambah J dikali determinan dari minor matriknya, berarti MIJ. Nah, biar lebih jelas, kita misalkan kita contohkan aja. Contoh ya. Contoh matrik A ini sama dengan 4, 3, 5, 3, 4, 5. Kemudian 5, 7, 4. Misalkan ini contohnya kita mau mengalihkan. Ini ada X, Y, Z. Ini sama dengan 2030. Kemudian ini 17900. Kemudian ini 2,5 juta. Jadi metode kofaktor ini diperlukan untuk perkalian matrik ya. Nah, sekarang kita lihat kofaktor pertama, berarti K11 sama dengan berarti negatif 1 I-nya 1, ini tambah 1. Berarti ini baris ke-1 kita hilangkan, kolom ke-1 kita hilangkan. Berarti ini determinan dari 4, 7, 5, 4. Berarti ini sama dengan ini negatif 1 pangkat 2. Yang ini determinan dari ini 4 kali 4 16 dikurangi 5 kali 7 35. Negatif 1 dipangkatkan 2, ini 1 dikali 16 kurangi 35 19. Berarti kofaktor 1 ini 19. Nah, ini Ibu tulis ulang ya untuk kofaktor K11. Nah, sekarang kita coba misalkan kofaktornya ini kita hapus ya. Nah, misalkan kofaktornya kita yang mau kita acak aja misalkan ini K22 misalkan. K22 berarti negatif 1 ini 2 tambah 2. Nah, kita lihat berarti baris kedua, ini baris kedua, kolom kedua. Nah, berarti ini 45, ini 54. Berarti yang ini negatif 1 pangkat 4 kali 4 kali 4 16 kurangi 5 kali 5 25. Berarti ini sama dengan ini 1 dikali 16 dikali min 25. Ini min 9. Berarti K22 adalah min 9. Kita coba lagi yang lainnya, misalkan ini kita hapus. Misal kita ambil yang berapa ya? Misal yang ini K baris ketiga kolom ke-1. Berarti ini sama dengan negatif 1
Ini 3 tambah 1. Berarti baris ketiga ini, baris ketiga kolom ke-1 ini. Berarti di sininya determinan 3, 5, 4, 7. Nah, dengan negatif 1 pangkat 4 kali 3 kali 7, 21 dikurangi 4 kali 5, 20. Sama dengan ini 1, 20 kurangi ini 1, berarti ini sama dengan 1. Nah, ini contohnya Ibu, ini kan 3 saja ya, yang pasti yang penting kalian tahu. Nah, kita lanjutkan. Jadi dicari dulu kopaktornya. Kopaktornya di sini ada 9, cuma yang dicontohkan ada 3. Nah, dari kopaktor yang tadi, jadi kita susun lagi ya. K11, K12, K13, K21, K22, K23, K31, K32, K33. Nah, dari 3 yang dicontohkan, Ibu langsung ambil ya. Semuanya itu ini angkanya. Nah, kemudian kita cari adjoin. Nah, adjoin ini sama dengan, jadi kalau di sini baris, ini menjadi kolom. Jadi adjoin A merupakan transposnya dari kopaktor yang A. Berarti ini 19 asalnya mendatar jadi vertikal 19, 23, dan ini min 5. Kemudian yang ini asalnya mendatar sama jadi vertikal 13, negatif 9, negatif 5. Yang terakhir ini 1, negatif 13, 7. Nah, dari kopaktor ini kita akan dapatkan matrik inverse-nya ya, A-1. Ini sama dengan tadi udah Ibu bilang bahwa 1 per determinan A dikali adjoin A. Untuk memperoleh matrik inverse-nya, jadi kita tadi adjoin udah dapat, kemudian determinannya kita cari dulu ya. Determinannya untuk matrik ini berarti nah, ini yang ke arah positif, kemudian yang ke arah negatifnya ini ke arah negatif ya. Dan ini juga ke arah negatif. Nah, berarti di sini berarti plus 4 kali 4 kali 4 ditambah 3 kali 7 kali 5 ditambah 5 kali 3 kali 5. Ini yang ke arah plusnya. Kemudian yang ke arah negatifnya 5 kali 4 kali 5 dikurangi 5 kali 7 kali 4 kurangi 4 kali 3 kali 3. Ibu langsung aja hasilnya min 32. Nah, tadi kita udah dapat adjoinnya berapa, kemudian determinannya berapa. Nah, kita tinggal masukkan aja ke rumus. Jadi A inverse ini 1 per determinan A dikali adjoin A. Tadi dapat ya determinannya itu min 32. Jadi sama dengan 1 per min 32, masukin aja adjoinnya segini. Jadi ini langsung aja, berarti kayak ini 19, 13, berarti ini langsung aja dikalikan. Berarti 1 per min 32 dikali 19, berarti min 19 kali dibagi 32. Yang 23 berarti min 23 per 32 dan seterusnya. Nah, kemudian awalnya kan kita tahu bentuk matrik yang ini dikalikan ini akan sama dengan ini. Nah, kalau kita misalkan ini matrik A, ini X, ini B, maka kan
ada perkalian AX sama dengan B. Berarti kalau kita ingin memperoleh ini X, Y, Z, berarti X ini kan yang dicari. Nah, berarti karena ini perkalian di sini AX sama dengan B, berarti kalau pindah ruas kan jadi A inverse atau pembagian. Karena nggak ada pembagian di matriks, maka ini menjadi A inverse. Jadi X sama dengan A inverse dikali B. Nah, kalau sudah jadi X sama dengan A inverse kali B. Kalian tinggal tadi udah dapet ya A inverse-nya berapa, B-nya berapa. Kalian masukin ke matriksnya ini, yang B-nya ini. Nah, kemudian kalian kalikan. Nah, Ibu di sini nggak akan step by step mengalikannya karena di pertemuan sebelumnya Ibu sudah mengajari bagaimana cara mengalihkan seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Jadi X-nya, X kecilnya 400.000, Y kecilnya 60.000, dan Z-nya 50.000. Materi yang terakhir yaitu tentang sifat-sifat inverse matrik. Jadi materi ke-354. Nah, sifat yang pertama ini merupakan sifat keempat dari sifat matrik ya. Tadi ada 3 di determinan. Nah, di inverse matrik ini, misalkan matrik A berordo n kali n, dengan n itu elemen bilangan asli di mana determinan A tidak sama dengan 0. Jika A inverse A ini adalah matrik inverse A, maka A inverse diinverskan lagi itu sama dengan A. Nah, ini coba kalian selidiki dengan matrik yang sederhana aja, misalkan matrik 2 kali 2. Nah, di sini Ibu nggak akan inikan contohnya ya. Yang pasti nanti akan didapat persamaan seperti ini. Nah, kemudian sifat kelima ini di perkalian matrik ya. Misalkan matrik A dan B berordo n kali n dengan n bilangan asli ya. Kemudian determinan A tidak sama dengan 0, determinan B tidak sama dengan 0. Jika A inverse dan B inverse adalah matrik inverse dari A dan B, maka AB diinverskan itu sama dengan perkalian dari B inverse dikali A inverse. Nah, ini juga sama, silahkan dibuktikan dengan matrik yang sederhana, misalkan 2 kali 2. Nah, jadi demikian ya pelajaran matriks. Jadi ini akhir dari pelajaran matrik. Jadi ini matrik yang part ketiga. Nah, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.